Pilkada DKI masih 1 tahun lagi. Ya, mengapa harus dengan kampanye negatif? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber, ada di antaranya bakal calon gubernur Ahmad Dhani yang akan bergabung bersama kita nanti, dan juga sudah bersama kami di studio ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagus Oka. Selamat sore, Isyana. Selamat sore, Anggi dan Rizky. Kalau partainya kan memang PSI ya, tapi kalau bicara soal DKI, ini pendukungnya Ahok. Meskipun tidak ikut ya, belum ikut dalam tahun ini, tapi mendukung Ahok. Nah, yang kita ingin bicarakan, diskusikan pada sore hari ini adalah soal bagaimana kampanye yang negatif, kemudian manipulatif, kemudian yang menjatuhkan lawan, ada juga yang meningkatkan citra. Itu yang tergambar kalau sosial media saat ini ada muncul nih. Misalkan saat itu ada Al-Ghazali yang ternyata dia mengucapkan, kemudian dimanipulatif, dirubah, saya pendukung Ahok. Kemudian, saya anaknya Ahmad Dhani tapi dukung Ahok. Ya, gitu. itu ternyata hasil editing. Kemudian, nah ini bagaimana menyikapi sebagai yang mendukung Ahok, melihat kampanye model seperti ini di sosial media? Apakah memang itu sah-sah saja, bagus-bagus saja dengan cara-cara seperti itu, atau mempunyai cara lain untuk mendukung Ahok? Nah, kalau kita lihat media sosial dulu ya, Rizky sama Anggi ya. Media sosial itu kan sebenarnya seperti pisau yang bermata dua. Bisa menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, dan bisa juga menjadi sesuatu yang sangat mengerikan untuk masyarakat. Kalau sesuatu yang menguntungkan, kita lihat bagaimana masyarakat bisa kemudian menyuarakan dukungannya, misalnya masalah kriminalisasi KPK, kemudian diundur. Itu kan melalui media sosial, kemudian marak, dan kemudian jadinya bermanfaat untuk banyak masyarakat. Sementara kalau yang terjadi sekarang kan kampanye-kampanye negatif jelas merupakan suatu hal dari yang kita lihat bentuk negatif dari media sosial. Bagaimana sebuah foto yang tadinya tidak ada tulisan-tulisan seperti itu, kemudian ditulis seperti itu. Kami dari PSI juga tidak menyetujui sih cara-cara kampanye seperti itu. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PSI lebih berupa kampanye-kampanye yang tidak mau menjelek-jelekan orang lain, seperti misalnya kemarin kita tahu baru saja Indonesia pasangan ganda campuran Praven dan Debbie menjadi juara ganda campuran di All England. Kemudian kemarin kita mengeluarkan meme, ya udah pasti ya, karena PSI ini merupakan partai anak muda yang kita berusaha untuk kekinian lah ya istilahnya. Jadi kita selalu berusaha menampilkan hal-hal yang berbau anak muda. Kalau lihat Praven Debbie itu kan merupakan sebuah prestasi dari anak muda, dan kita juga keluarin meme bagaimana meme itu kita lihat prestasinya ya, jangan kita lihat latar belakangnya. Jadi kita lebih setuju dengan hal-hal media sosial kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Saya tadi berpikir, tadi keluarkan meme yang juara All England, itu kami dukung Ahok, bukan? Bukan. Bukan ya? Tapi kita lebih ke arah, kita lihat prestasinya, jangan kita lihat latar belakangnya, suku apa, agama apa. Itu kan dari PSI-nya seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri nih, kalau kita lihat di sosial media banyak sekali, mulai dari meme yang disebutkan tadi, foto dan lain-lain yang klaim yang akhirnya berujung manipulatif gitu. Betul. Nah, contoh, misalnya ini membawa sara ya, bukan dari yang hatersnya Ahok, tapi malahan dari pendukung yang kita menduganya. Muslim, kemudian berkerudung, non-muslim berkerudung, mendukung Ahok seperti itu. Ternyata itu tidak benar ya adanya. Jadi membuat masyarakat bingung ini sebenarnya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau bagaimanapun juga rekayasa sesuatu di media sosial itu kan merupakan salah satu bentuk negatif dari media sosial itu tadi. Itu kan tergantung dari siapa yang melakukannya itu tadi. Dan kalau untuk lihat yang ada gambar seseorang yang kemudian berkerudung, melihat tulisannya saya Muslim dukung Ahok, itu kan kemudian dibilang sempat ada tulisannya dibilang dia bukan Muslim gitu. Kemudian sampai akhirnya dibantah lagi oleh yang bersangkutan, saya Muslim. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, kampanye-kampanye sara seperti ini ya sebaiknya tidak usah dilakukan, karena gimana pun juga kita harus sadari bahwa Indonesia itu sangat beragam, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, dan kita jangan sampai kemudian terpengaruh dan terprovokasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kampanye-kampanye seperti itu, kemudian status-status Facebook yang kemudian juga berbau sara, itu kan juga sekarang mulai sering terjadi. Kita harus menahan diri untuk terprovokasi kalau menurut kami. Kita mungkin bisa menahan diri ya, tapi bagaimana dengan mereka? Ada banyak sekali masyarakat di luar sana yang pengguna sosial media, mungkin dengan beragam background pendidikan, bagaimana nanti mereka menerima itu tanpa bisa memfilternya begitu. Itu sebabnya kalau dari PSI kita tidak melakukan hal seperti itu. PSI hanya melakukan kampanye-kampanye media sosial yang lebih sehat, dan kemudian mengangkat prestasi-prestasi anak-anak muda dan membawanya untuk tidak berbau negatif. Tapi kalau berbicara soal bagaimana tadi anak muda, kan akrab sekali dengan sosial media. Itu kan tentu diupayakan. Bagaimana caranya mendukung Ahok dari sosial media itu yang sehat, sementara saat ini yang tidak sehat yang sudah muncul, yang lebih banyak meramaikan di sosial media. Nanti ya jawabannya. Kita harus jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi.
pada sore hari ini kita lanjutkan, namun sebelumnya kami akan menunjukkan dulu kepada Anda pemirsa ada foto asli dari Al-Ghazali yang juga merupakan putra dari Ahmad Dhani, bakal calon gubernur DKI, dan foto editannya kita lihat bersama-sama. Ini yang sempat ramai di sosial media ya, ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan oleh Al, kemudian diedit. Entah siapa yang mengedit, kemudian diedit, saya anak Ahmad Dhani, saya pilih Ahok. Nah ini yang kita bahas tadi, salah satu bentuk kampanye manipulatif yang akhirnya membingungkan masyarakat. Salah satunya kita lihat ini. Ini kemudian yang dibalas setelah ada yang hasil editingnya, kemudian Al pun men-tweet jawaban dari hasil editan itu. Ini yang asli, jangan diedit lagi ya Om. Dan itu dimention kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tidak mungkin pilih Ahok, nama saya Al-Ghazali. Nah itulah enaknya media sosial juga kan ya Rizky sama Anggi. Jika ada sesuatu yang jelas tidak benar dan itu dimanipulasi, maka orang yang sama pula bisa kemudian counternya dengan memberikan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dengan cepat itu semuanya bisa tercounter kembali. Nah ini ada yang akan mengcounternya tentunya, akan yang berbicaranya lebih pas ini karena ayah dari Al-Ghazali. Iya. Sudah bergabung sama kita Ahmad Dhani. Selamat sore Mas Ahmad Dhani. Selamat sore Mas Dhani, kita bicara soal kampanye di sosial media yang saat ini marak sekali, bahkan yang mulai manipulatif, yang positif, negatif, saling menjatuhkan. Nah, khusus yang untuk Al-Ghazali ya, ini ada hubungannya soalnya langsung dengan Anda, Mas Dhani. Ketika hasil fotonya diedit, kemudian diubah menjadi ya mendukung Ahok. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah respon Anda pertama kali ketika tahu bahwa ada yang memanipulasi hasil atau tweet atau foto yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Ini memang cara-cara kerja tim sukses 2014 ini memang seperti ini. Sepertinya ini tim suksesnya sama seperti 16 sampai 2017 itu dengan 2014 itu sama tim suksesnya ya, cara-cara manipulatif seperti ini. Dulu pernah kan dibuat tweet saya dipalsu. Saya akan potong alat kelamin kalau Jokowi jadi presiden. Itu tweet palsu. Dan online pun juga yang memang tim sukses dari 2014 membuat hal itu menjadi masif beritanya. Meskipun saya sudah klarifikasi, tetap banyak orang yang masih percaya bahwa saya men-tweet itu, tweet palsu itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau pemerintah memang mau fair, harusnya dilarang aja lah yang namanya kampanye di sosial media itu. Ini selesai urusan, karena itu merusak gitu. Anda meminta pemerintah untuk ikut mengatur, kenapa tidak Anda justru yang membuat tim media, sosial media Anda sendiri? Enggak, saya tidak menyukai yang namanya tim medsos ini karena udah manipulatif sekali gitu loh, karena tidak mendidik dan tidak banyak dunia mayanya kan, ini kan semuanya tidak nyata semuanya. Kita ini bangsa Indonesia itu memang bangsa yang masih bodoh, sehingga mudah percaya pesan-pesan yang ada di media sosial ya. Jadi orang yang punya uang akhirnya bisa membayar uang kepada media sosial untuk memanipulasi semua berita-berita, semua kinerja pemerintah, semuanya dimanipulasi semua melalui media sosial. Tapi kalau pemerintah itu melakukan promo di media sosial nggak apa-apa, tapi kalau dalam kampanye ini di media sosial ini udah manipulatif sekali, karena dunia maya itu bukan dunia nyata sebenarnya. Tapi karena itu menurut Ramdan Alamsyah yang dulu dia ada di Nasdem, dulu ceritanya juga gitu, medsosnya 2014 juga ada 150 orang, mereka punya 10 akun, sekali menyerang, dan itu memang nggak sehat sebenarnya itu. Tapi efektif loh sosial media untuk media kampanye, bagaimana? Ya memang efektif, tapi itu merusak persepsi masyarakat, karena orang yang punya uang yang akhirnya bisa membuat opini macam-macam, orang yang tidak punya uang tidak bisa membuat opini. Begitu Isyana. Jadi negara ini memang menuju negara kapitalisme, semua yang Saya sebenarnya berpikirnya Mas Ahmad Dhani sebagai seorang public figure justru mempunyai modal kapital di media sosial yang sangat besar sekali, karena tanpa mengeluarkan uang kemudian bisa menggunakan media sosialnya untuk mengkampanyekan
apa-apa saja yang menjadi programnya Mas Ahmad Dhani. Dan bukan cuma Mas Ahmad Dhani aja kan yang terkenal, tapi anak-anaknya pun juga sangat terkenal, dan itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk menjadi alat kampanye. Tapi kan apakah itu kemudian dipilih oleh Mas Ahmad Dhani atau tidak? Tapi yang dirisaukan sama Ahmad Dhani itu adalah soal manipulatifnya. Jadi media sosial itu dunia maya, dunia yang tidak jelas, yang tidak real menurut dia. Itu bagaimana? Kalau untuk sesuatu yang manipulatif, saya sangat sepakat dengan Mas Ahmad Dhani, itu sebenarnya seharusnya tidak dilakukan, dan PSI juga tidak melakukan itu. Tapi dikatakan itu dia jelasin ini pendukungnya sama nih sama 2014, cara-cara kampanye manipulatif yang dilakukan dengan yang tim suksesnya Ahok 2017. PSI kan belum ada tahun 2014, jadi kita juga nggak melakukan hal itu. Tapi jadi, akan membuat itu tidak? Akan membuat kampanye manipulatif? Bukan, tidak, kampanye di sosial media yang menggunakannya itu sebagian salah satu jurus utamanya di sosial media, karena sekarang salah satu jurus utama kampanye PSI memang di media sosial, seperti yang tadi saya sudah katakan. Tapi yang kami lakukan adalah membuat meme yang tidak manipulatif, yang tidak negatif, dan lebih banyak mengangkat kebaikan-kebaikan saja, karena memang DNA dari PSI adalah kebajikan dan keragaman. Kita mendukung itu lebih banyak lagi di Indonesia, lebih banyak lagi orang-orang baik, dan mengakui adanya keberagaman di Indonesia. Oke, Mas Dhani, apa jangan-jangan ini ketidakmampuan dari beberapa pasangan calon, bukan hanya Anda, tapi karena tidak mampu melawan kuatnya sosmednya Ahok, sehingga jadi ya begitu tadi mintanya, ya sosmed diaturlah, atau tidak usah pakai sosmed. Saya minta tanggapan Mas Dhani soal itu nanti. Kita harus jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Jakarta saat ini ramai dibicarakan kampanye hitam di media sosial, dan kami akan hadirkan beberapa gambar yang diposting di akun sosial media, Facebook diantaranya. Ada antrean KTP untuk Ahok seperti yang Anda lihat di layar ini. Nah, ternyata ini adalah antrean travel fair yang berubah menjadi antrean KTP untuk Ahok. Hal ini langsung dibantah oleh akun lain bahwa gambar tersebut merupakan antrean tiket pesawat. Yang sebelumnya disebutkan warga berbondong-bondong ingin memberikan KTP dukungan Ahok for DKI 1. Luar biasa. Kemudian dikonfirmasi acara sesungguhnya merupakan acara berburu tiket murah. Ya pemirsa, itu adalah menarik mungkin kalau bisa. Untuk konteksnya lucu-lucuan, masalah ini untuk serius. Ini untuk pilkada, untuk kita mendapatkan sesuatu pemimpin yang benar-benar jujur. Kalau kampanyenya sudah tidak jujur, bagaimana dengan selanjutnya kan? Ini yang akhirnya disebutkan bahwa masyarakat ini kan tidak semuanya yang mengerti bagaimana menggunakan sosial media yang baik. Ada yang menyerap mentah-mentah, oh iya memang ini benar adanya. Makanya itu tadi pertanyaannya ke Mas Dhani tadi. Mas Dhani, kalau Isyana mengatakan loh, ini justru potensial buat Mas Dhani loh. Sosok yang sudah dikenal, memanfaatkan dengan keuangan terbatas, kalau memang keuangan terbatas, sosial media sangat ampuh. Nah, tapi justru Mas Dhani sebaliknya. Atau ini tadi pertanyaan saya, ketidakmampuan untuk meramu sosial media ini menjadi senjata, atau ada alasan lain sesungguhnya selain memang ini saya nggak percaya. Ya kalau Ahmad Dhani kan ada namanya, akunnya kan jelas. Tapi ketika Ahmad Dhani dilawan dengan akun yang tidak jelas, dengan menghalalkan segala cara, dengan kampanye segala cara, dengan akun tidak jelas, apalagi akun bayaran. Mengingat 2014 kemarin juga banyak ratusan orang yang disebut pasukan nasi bungkus tersebut, ya kan? Hanya dengan nasi bungkus mereka mau melakukan hal-hal yang merusak akidah, ya kan? Jadi menurut saya gini ya. Dulu tahun 97 kampanye di jalanan kan juga liar, ya kan? Artinya pemerintah pun juga akhirnya bisa menertibkan itu. Dan kampanye liar di medsos pun kalau pemerintahnya memang benar-benar netral, tidak mendukung Ahok, harusnya juga ditertibkan juga kan, gampang nertibin hal-hal seperti itu kan. Sekarang udah ada cybercrime yang harusnya juga bisa dimanfaatkan untuk menertibkan hal-hal semacam ini. Jadi intinya bukan masalah tidak mampu atau tidak mampu, tapi apakah ini akan menjadi pertandingan yang fair di media sosial ketika orang boleh menggunakan banyak akun, menjadi ribuan akun, bayaran yang disebut pasukan nasi bungkus, dan itu bisa mempengaruhi masyarakat kita yang masih awam.
Isyana ada tanggapan ini? Jadi banyaknya akun yang bisa dibeli, banyak kita tahu itu kan ada memang. Bagaimana soal itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena seperti kalau yang tadi Mas Dani bilang kan sebenarnya kalau undang-undang terkait hate speech, kemudian kampanye negatif sebenarnya kan bisa juga dimasukkan dalam undang-undang ITE, itu kan bisa digunakan kalau memang ada yang berniat untuk menuntut dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ya PSI sendiri ya kembali kami tetap dengan posisi kami bahwa media sosial itu memang bisa menjadi pisau bermata dua. Ada hal-hal yang jelas negatif dari media sosial, tapi juga ada yang baik. Karena dari media sosial kami bisa berkampanye secara lebih murah, karena kami memang tidak berkampanye di televisi. Karena kita tahu kalau kampanye iklan di televisi jelas-jelas sangat mahal. Makanya kita kemudian menggunakan media sosial ini sebagai hal yang positif dan tidak kemudian kami jadikan sesuatu yang negatif. Kalau misalnya tadi kan kita lihat kan bagaimana